Halo, balik lagi ke channel KFT Motorsport. Kali ini kita bakal review Yaris. Sebelumnya kita udah pernah review Yaris, punya saya terutama, udah saya jual. Nah, saya selalu penasaran sama Yaris tipe ini atau Yaris tipe lele. Penasaran videonya? Langsung simak aja di sini. Kali ini kita review Yaris tahun 2016. Yaris ini keluar tahun 2016 sebagai refreshment dari generasi sebelumnya atau generasi bakpao. Yang keluar tahun 2006 sampai terakhir sekitar 2015, kemudian di-refresh dengan Yaris ini. Saya sebenarnya masih penasaran sih kenapa orang masih bilang ini Yaris lele. Ya makin dilama makin dilihat kayak lele sebenarnya. Tapi sebagai bentuk refreshment, dia punya banyak update yang beda dari generasi sebelumnya. Kalau kita lihat dari kayak misalkan generasi sebelumnya bahkan di luar negeri, Eco atau ya sejenis itulah, bentuknya biasanya membulat. Cuman kali ini kita dapat bodi yang cukup streamline, punya garis agresif, dimensinya lebih panjang. Overall menurut saya Yaris ini lele bentuknya lebih ganteng sih daripada setelahnya Joker yang menurut saya fascia-nya agak aneh. Kemudian kita punya lampu proji ya, ada proyektor, ada fog lamp. Jadi Yaris ini nggak kayak Yaris atau Toyota sebelumnya. Jadi Toyota seingat saya beberapa generasi kemudian dia ganti trim levelnya. Kalau dulu kita tahu Toyota E, G, S. Nah sekarang kalau Yaris ini kita cuma punya dua trim utama, tipe E dan tipe G. Ini tipe apa? Oh ya, ini tipe G. Jadi ini mid trim ya, tipe paling tengah, basic di bawahnya tipe E. Perbedaannya tipis, tapi tipe paling atas dia adalah TRD Sportivo. Jadi kalau dulu kita punya Yaris bakpao, itu ada kurang lebih 4 trim, termasuk tipe J, kemudian ada opsional di atasnya tipe TRD Sportivo. Kalau yang ini cuma 2 plus 1 TRD Sportivo. Tapi rata-rata kita lihat di jalan, orang pasti beli yang TRD Sportivo. Karena kalau nggak salah, ya beda-beda tipis lah. Tapi kalau kita ngomong ini kayak mobil baru kayaknya udah nggak relevan ya, karena kita sudah lihat mobil ini banyak di pasar mobil bekas. Jadi review kali ini sebenarnya saya ingin lihat apakah mobil ini bentuk refinement atau masih worth it nggak sih dibeli di pasar mobil bekas, karena harganya cukup bersaing di pasar mobil bekas sekarang ya kan, seiring dengan adanya COVID dan sebagainya, harga mobil melambung tinggi. So kita udah lihat depannya ada ya lele ya. Kalau yang tipe TRD Sportivo dia chrome, cuman ini dia matte black finish ya. Dan menurut saya lebih suka yang ini sih daripada yang TRD Sportivo karena lebih subtle ya. Kemudian kalau kita supaya lebih gampang saya nunjuknya, dia ada punya ring 16. Dan menurut saya ini velg paling ganteng di Yaris sih. Menurut saya ini subtle ya, sederhana banget, elegan. Kemudian kita punya spion dengan indikator standar, bukan opsional lagi. Kalau di Yaris sebelumnya, dia hanya dapat di tipe S Limited. Tipe S dia nggak dapat. Jadi untuk kunci pun juga masih pakai kunci biasa. Kayaknya kalau TRD Sportivo udah pakai keyless ya. Ini masih pakai kunci biasa, yang mana saya suka banget karena kunci gini nggak akan rusak. So kita sekarang jalan ke samping. Seperti saya bilang ya, dimensinya lebih panjang berapa senti kalau nggak salah. Tapi sebenarnya overall jantungnya masih sama, masih pakai 1 NZ. Yang menurut saya itu salah satu, ya mungkin kalau saya bilang kalau itu Honda kayak mesin VTEC-nya Honda lah. Saya bilang mesin 1 NZ itu mesin yang nggak terkenal, tapi kalau orang tahu itu mesin yang bisa bikin power yang lumayan. Jadi mesin ini sama kayak generasi sebelumnya, masih punya 109 PS atau mungkin sekitar 104 horsepower on crank pastinya, bukan on wheel. Kemudian torsinya sekitar 140, yang mana ya cukup lah. Transmisi masih pakai torque converter, yang saya duga kurang lebih masih sama dengan generasi sebelumnya. Yang saya bisa bilang sih sebenarnya ketika saya pakai rasanya hampir sama sih sama generasi sebelumnya. Ya dia punya garis yang lebih panjang. Jadi saya bilang Yaris ini lebih kayak ke penegas bahwa hey, saya menuju ke arah yang baru. Kalau kita lihat Yaris yang sekarang, ya adanya cuman GR itu. So, sayangnya untuk tipe di bawahnya dia masih pakai drum brake ya. Banyak orang yang masih
berdebat sih soal mobil sekarang, kenapa dia pakai drum brake sedangkan lainnya udah pakai disc brake. Menurut saya sih nggak masalah sih. Ya memang beda sih, handling pasti beda kalau dia pakai ini. Kemudian kita ke belakang mobilnya. Oke, sekarang kita udah di belakangnya Yaris Lele. Menurut saya pertama lihat, saya masih ingat ini sekitar 10 tahun lalu kalau nggak salah. Saya pertama lihat desain barunya Yaris itu waktu dia launching di China. Warnanya pink. Saya masih ingat betul itu iklannya. Dan saya selalu tanya kapan Yaris di Indonesia dapat facelift seperti itu. Ternyata keluar 4 tahun kemudian. Dan iya memang sih kurang lebih sama. Ternyata juga masih pakai platform chassis yang sama. Masih NCP sama seperti generasi sebelumnya. Yang saya kira mungkin hanya berbeda di beberapa pilar ya, mungkin yang berbeda. Kita punya ya bumpernya simple ya kan. Kita udah punya apa ini? Sensor belakang standar. Kalau di Yaris tipe tengah pun waktu itu belum dapat, ini opsi. Jadi kalau ini udah standar. Jadi menurut saya kemajuan ya. Kemudian simple, emblemnya cuman Yaris tipe G, emblem Toyota. Kacanya menurut saya dia punya visibilitas yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Enggak sih, saya ralat sih. Masih bagus generasi sebelumnya karena ini terlalu landai. Kalau kamu lihat dari spion dari dalam, kecil kacanya, nggak sebesar yang sebelumnya. Jadi kita punya bagasi, kita buka. Nah, oke, kita udah buka bagasi. Sini Van. Masih kelihatan kan? Saya kasihan sama tukang payungnya. So, kita punya space yang lumayan gede dibanding generasi sebelumnya. Karena lagi-lagi chassisnya udah sedikit beda menurut saya. Kita punya space beberapa senti lebih panjang. Kemudian ya lumayan dalam ya bagasinya. Kita punya tray untuk melindungi barang-barang rahasia Anda di bagasi. Karpet standar. Cuman perbedaannya, kalau generasi yang sebelumnya, generasi Pak Po, tray bagasi tutup lantainya ini lebih tebel. Bentuknya lebih kayak pintu dan memang bisa dibuka, bisa jadi meja. Itu kalau Anda nggak tahu ya, itu tips. Coba nanti cek video saya yang sebelumnya, itu nanti saya jelasin. Yang ini cuman kurang lebih kayak triplek. Oke, ada sepatunya. Tapi ban serepnya dia full size ya, bukan space saver atau lain sebagainya. Jadi masih pakai ban serep seperti mobil seharusnya. Kemudian ini ada anchor buat child seat support. Ya. Jadi kurang lebih nggak ada yang bisa diomongin sih sebenarnya di sini karena basic. Tapi yang nilai plus yang saya bilang, dia punya clearance yang bagus, space yang cukup gede, meskipun dengan tray di atasnya agak dalam ya. Meskipun di dalamnya juga ada bannya, jadi nggak makan tempat. Kayaknya kita bisa pindah ke interior sekarang. Nah, sekarang kita review interiornya. Ini mobil cewek ya, jadi ya lucu. Kita masuk. Impresi pertamanya adalah kurang lebih sama kayak Yaris Pak Po, cuma kita punya tampilan yang berbeda, feel yang beda, dan jauh beda. Dan menurut saya ini yang saya kritik sih, mobil-mobil sekarang terutama Yaris ini. Kalau generasi sebelumnya kita rasa kayak disodorin sama dashboardnya, jadi setirnya lebih ke kita. Kalau ini tentu karena saya mundur ya, karena saya gede jadi saya harus mundur. Ini rasanya kayak kita yang harus, ini impresi saya sih, kayak kita yang harus ngejar dashboardnya. Setirnya udah, menurut saya setirnya harusnya bisa lebih ekspresif sih daripada ini. Ini kelihatan generic banget, rasanya kayak naik limo. Kemudian interior ya, berusaha terlihat keren dengan, menurut saya maksa sih kelihatan kerennya karena ini jahitan palsu, ini plastik, bukan kulit ya. Tentu saja di tipe paling atasnya dia warnanya warnanya agak beda. Dan ini jujur ini panas banget, saya mau pakai AC. Bentar ya. Oke, saya udah pakai AC sekarang. Interior menurut saya nggak seistimewa yang dulu. Mungkin memang kalau yang dulu
tekstur dashboardnya kelihatan murah banget. Cuman menurut saya lebih fungsional karena waktu itu kalau kita ingat banyak penyimpanan storage. Ini kayaknya Toyota cukup belajar ya dari permintaan customernya, karena banyak orang nggak suka speedometer ditaruh tengah. Padahal menurut saya itu keren menurut saya, karena lebih memudahkan kita sebenarnya. Kita punya cluster yang menurut saya basic banget, nggak ekspresif. Saya nggak suka sebenarnya, tapi tipe atasnya warnanya biru banget, saya ingat saya. Jadi saya lebih suka yang biru daripada yang ini. Kemudian ya hard panel dengan jahitan palsu. Saya ingat saya kalau tipe yang TRD ini soft touch ya, jadi nggak kelihatannya agak. Kemudian banyak accent metal di sini. Tentu saja ini plastik metal ya. Dan lagi kayaknya Toyota juga cukup belajar dari komplain banyak orang waktu itu, karena tombol cluster AC HVAC mereka itu dari atas ke bawah ya, vertikal. Ini dia lebih simple, cuman putaran knob berjajar 3, ada defogger, ada charging port. Satu sih yang saya nggak suka sebenarnya karena generasi ini adalah minim storage ya, jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu memang storage-nya banyak banget. Kita punya, ini ada penyimpanan, di sini juga ada penyimpanan, ini cup holder. Kalau dulu di generasi yang lama, cup holdernya juga bisa jadi kayak laci. Yang ini udah enggak. Ya decent space lah ya ini. Cuman menurut saya terlalu generik. Jok kayaknya ini masih jok yang sama di Yaris generasi sebelumnya. Cuma ganti fabric. Dan menurut saya ini lebih enak sih. Saya suka fabric dari dulu. Sama kayak yang dulu. Ini menurut saya ini masih sama ini. Sama generasi sebelumnya. Gak ada yang menarik sih. Cuman posisi ergonomi duduknya menurut saya gak setinggi dengan Yaris yang lama. Jadi karena memang bentuknya Yaris ini lebih streamline, jadi posisi duduk kita otomatis berapa senti lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Ini bisa diturunin gak sih? Oh, ini bisa. Oke. Jadi fitur joknya masih sama. Menurut saya nggak semenarik yang lama sih, karena ini terlalu generic semua. Untuk infotainment kita punya touchscreen standar. Sayangnya masih belum ini ya. Kayaknya yang TRD seingat saya udah ada sih. Saya lupa, jujur saya lupa. Dia bisa diingetin ya. Twitter standar. Kalau di tipe sebelumnya Yaris Bakpao, untuk tipe E atau tipe E itu dia nggak ada Twitternya. Ini karena ini tipe tengah, dia udah ada standar. Ya kurang lebih sama sih kayak naik Yaris yang dulu, cuman nggak seistimewa yang dulu menurut saya. Nggak istimewa sih, quirky, aneh. Ini kayak menyublim dengan keadaan, jadi kayak ya jadi orang biasa. Satu lagi yang saya perlu notice, dia nggak punya dome light di sini ya. Jadi kalau Anda pingin lampu, orang di belakang pingin pencahayaan, sorry, kamu nggak punya lampu, lampunya cuma di depan. Kita pindah ke jok belakang. Ya, sekarang saya dari belakang. Posisi masuknya menurut saya lebih susah akhirnya daripada generasi sebelumnya, karena posisi spakbornya, karena mobil ini punya moncong yang agak panjang, otomatis chassis interiornya harus dipindah ke belakang. Dan dia lebih mirip yang sedan akhirnya, karena kita duduk tepat dekat banget dengan sumbu roda. Jadi proses keluar masuknya, terutama untuk orang yang agak gede, saya nggak agak gede, saya bener-bener gede, itu cukup susah. Tapi ketika kita udah masuk, ini jok posisi normal orang nyetir ya, kita punya space yang menurut saya lebih manusiawi daripada generasi sebelumnya. Dan kalau Anda ingat di review saya 4 tahun lalu soal Yaris Bakpao, jok belakangnya kayak bangku taman. Tipe tertinggi pun jok belakangnya kayak bangku taman. Di sini kita punya padding yang lebih tebal, ya kan? Teksturnya juga saya suka banget ini. Ya. Dia udah isofix ya. Juga ada third seat belt buat anak-anak, nggak tahu anak siapa, anak setan mungkin. Dan
nggak ada yang bisa diomongin banyak sih. Yang jelas saya lebih di belakang, menurut saya lebih enak sih daripada generasi sebelumnya. Ini jauh lebih enak. Yang jelas kaca belakangnya kecil, sangat kecil. Jadi ini bikin saya klaustrofobik sedikit. Ya standar menurut saya. Yep. Kalau generasi sebelumnya dia punya cup holder di samping pintu. Ini udah nggak ada. Kita cuman punya di sini. Jadi kalau Anda punya penumpang, mereka harus belajar hidup berbagi karena mereka cuman punya cup holder satu. Mau nggak mau, ini yang harus mau pakai. Uangnya tuan. Mungkin itu sih yang bisa saya omongin dari sini. Mungkin habis ini harusnya kita udah test drive. Ayo kita test drive. Oke, sekarang kita lihat engine bay-nya. Menurut saya Yaris menurut saya cukup aneh sih sebenarnya kalau kita lihat dari generasi sebelumnya yang moncongnya pendek banget. Kemudian sekarang kita punya engine bay yang cukup gede. Ini engine bay yang gede menurut saya. Kalau orang mau modif mesin ini kayaknya, atau di swap engine yang lebih besar, kayaknya bisa masuk. Karena kalau Yaris sebelumnya engine bay-nya cukup cramp ya, cukup kecil. Sekarang kita bisa lihat the glorious 1NZ FE. Saya punya soft spot tersendiri sama mesin ini ya, karena 12 tahun saya punya Yaris dan mesinnya 1NZ, dan menurut saya ini mesin yang reliable, bener-bener reliable. Kenapa? Karena dipakai taksi. Dan kita lihat semua taksi yang pakai mesin 1NZ jarang rusak. Dan kita lihat kalau di pasar mobil bekas X taksi pun kilometernya udah gondrong 200-300 ribu. But the engine is still strong. Ya, mesinnya masih kuat banget, masih prima, masih segar. Cuma satu permasalahan mesin 1NZ, dan saya rasa semua mobil modern yang pakai sejenis VVT-i atau variable valve timing adalah sludge atau penggumpalan oli. Nggak luput juga mesin ini khususnya. Jadi mesin Toyota 1NZ, terutama generasi awalnya, itu rawan banget sludging, ya, menggumpal. Ciri khasnya adalah ketika kita buka di sini, biasanya langsung keluar gumpalan olinya. Nah, cara untuk mengatasi ini adalah satu ya, pakai BBM sesuai rekomendasi oktan 90 ya. Karena tapi kalau zaman itu kan masih ada premium ya, 5.000 6.000-an, orang pasti beli itulah. Akhirnya mesinnya sering nge-sludge, sering gosong, terutama kalau olinya sering telat. Jadi kalau Anda cari mobil bekas, terutama mobil ini, perhatikan mesin ini karena ini menunjukkan betul kondisi mesinnya. Mesinnya mungkin tetap sehat, tapi kalau Anda nemu sludge di dalamnya atau mesinnya udah kelihatan gosong, udah coklat jadi emas, Anda harus hati-hati karena berarti orangnya sering telat ganti oli atau sering pakai bensin jelek. Kemudian masalah khas dari Yaris adalah engine mounting, sering mati karena kita tahu yang pakai Yaris pasti anak muda semua ya kan, yang nggak pernah punya simpatik dengan mesin mobil, asal pakai, asal jalan, asal gelinding. Jadi ngegasnya juga nggak pakai otak ya kan. Engine mountingnya sering kena. Jadi kenapa Yaris sentakannya agak kasar? Bisa jadi karena engine mountingnya udah kena. Tapi memang ciri khasnya mesin Yaris dan gearbox ya yang ini adalah akselerasi awalnya cukup lumayan. Jadi memang agak nyentak ya mesinnya. Kurang lebih itu sih yang saya bisa bilang dari engine bay ya kan, semua standar. Lagi penyakitnya dia yang paling umum adalah alternator. Jadi dinamo ampernya sering gosong ya, sering rusak. Jadi kalau Anda cari mobil bekas, pastikan alternatornya dalam kondisi yang baik, karena ini salah satu minusnya dari mesin Yaris ini ya. Saya rasa ini aja sih. Nah, sekarang kita nyetir Yaris. Impresi pertama kurang lebih sama kayak yang Pak Po, mirip sebenarnya, mirip banget dengan yang Pak Po. Cuman lagi-lagi saya benci lihat dashboardnya. Handling ya kurang lebih sama. Satu yang saya kurang suka adalah karena dia udah pakai touchscreen kan di sini. Jadi menurut saya cukup berbahaya ketika kita mau mainin. Jadi sebelum saya review saya udah nyoba head unitnya. Lumayan, seperti kita tahu head unit Toyota itu lumayan spekernya.
ya, kalau di burning dikit suaranya bagus. Cuman menurut saya ini cukup berbahaya sih kalau kita mau ganti volume atau ganti lagu atau mungkin ganti mode, karena tangan kita harus meraih ke sini dan kemudian mencet, otomatis kita hilang fokus. Kemudian untuk visibilitas menurut saya lumayan bagus. Ya mungkin saya yang kritik tadi di belakang, kaca belakangnya cukup kecil dan kemudian bentuknya landai. Tapi saya bilang blind spotnya nggak terlalu besar, sama seperti generasi sebelumnya. Tapi saya bilang blind spot untuk Yaris Lele nggak sebesar yang Bakpo, karena untuk yang Bakpo pilarnya dia lebih melebar, kemudian lebih ke atas kepala. Jadi untuk mengkompensasi view-nya yang hilang, dia kasih peephole di sini, jendela kecil. Yang di sini dia nggak perlu, kita punya visibilitas ke samping yang bagus, mau ke kanan mau ke kiri, belakang juga lumayan. Kalau kita nengok ke belakang mungkin agak terhalang sama pilar B karena dia cukup besar. Lagi yang saya nggak suka adalah, atau yang saya anggap minus adalah, sabuk ini dia nggak bisa diatur ketinggiannya, jadi ini fix. Jadi kayak saya mungkin pas di leher. Kemudian untuk space ergonomik, saya orangnya gede, ya kan. Lumayan, kita punya space yang lumayan. Saya nggak claustrophobic, sama kayak nggak malah menurut saya lebih, mungkin nggak komparatif ya, tapi kayak reviewnya Maga yang lalu waktu dia nge-review Civic FD, saya malah lebih suka naik ini daripada Civic FD. Masuk. Satu yang mungkin saya rasakan dari generasi sebelumnya adalah karena mobil ini dimensinya agak panjang, dan saya duga dia juga punya rack steering yang sama dengan generasi sebelumnya, generasi Bakpo, adalah radius putarnya dia cukup besar, ya kan. Jadi mungkin untuk kita melakukan U-turn di tempat yang sempit mungkin agak susah, dan iya saya rasakan agak susah. Kemudian ngomong soal rack steering, sebenarnya banyak yang menyebutkan bahwa salah satu kelemahan dia adalah rack steering. Itu benar, karena punya saya pun waktu zaman Bakpo itu, waktu baru juga udah mulai bunyi klik biasanya di tengah. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, itu nggak rusak, cuman memang ya itu cacatnya dia di situ. Lagi soal keheningan suara, menurut saya mobil ini nggak terlalu memberikan insulasi suara yang bagus ya, termasuk dibandingkan yang sebelumnya pun menurut saya ada suara dari luar cukup terdengar masuk. Insulasinya dia saya bilang kurang karena suaranya dari luar cukup mantul ke dalam. Tapi ini udah peredam. Iya. Ya ini udah peredam dan ini masih suaranya masih masuk. Jadi ya saya harus bilang ya insulasi suaranya cukup jelek meskipun ini udah dikasih peredam. Jadi ya kurang dibandingkan generasi sebelumnya, menurut saya masih lebih oke generasi sebelumnya. Untuk akselerasi sebenarnya kita coba kickdown. Torsinya kurang lebih sama ya, jadi kayak yang generasi Bakpo, cukup responsif, cukup di RPM 3500 4000 kita udah punya power yang cukup untuk menggerakkan mobil, apalagi kalau diisi orang. Meskipun diisi orang, kayak sekarang mungkin kalian nggak lihat di kamera di belakang saya itu ada 2 orang di belakang, termasuk ownernya ada di belakang. Ketika kita kickdown pun dia masih punya akselerasi yang lumayan, tapi lumayan lah, saya bilang masih lumayan. Power ya kurang lebih sama. Untuk kota menurut saya bagus, karena mobil ini kebanyakan dipakai di kota ya kan, ya pakai juga anak-anak muda. Tapi kalau saya lihat demografiknya orang yang beli mobil ini itu ibu-ibu dibanding generasi sebelumnya ya. Saya rasa ibu-ibu nggak bakal pakai dua-duanya, mungkin kecuali untuk nabrak tukang parkir atau nabrak motor yang lagi parkir gitu. Nah ini kita ngomong soal, kalau tadi ngomong radius putar, ya emang terasa banget mobil ini punya moncong yang agak lebih panjang, jadi cukup menjelaskan kenapa radius putarnya kurang. Untuk akselerasi, kayak saya bilang tadi, lumayan, power lumayan, shiftingnya ya khas Toyota lah, responsif tapi ya gitu-gitu itu. Yang saya suka adalah karena ini masih torque converter, banyak orang nggak ngerti bahwa transmisi ini kita bisa oper manual pakai kaki. Artinya kita mainin gas kayak sekarang, ini saya duga ini masih ada di gigi
Nah, ini gigi 3. Kita bisa ngoper giginya keempat dengan cara lepas gas, kemudian digas lagi. Itu dia langsung otomatis pindah ke gigi 4. Untuk pindah ke gigi bawah sebenarnya kayak kick down, tapi gasnya nggak terlalu dalam. Itu dia langsung turun 1 gigi. Jadi banyak orang yang nggak tahu cara memakai transmisi ini dengan benar. Kalau orang bisa pakai transmisi ini dengan benar, pasti orang bilang transmisi mobil ini cukup responsif untuk di kelasnya. Dan saya berani bilang itu karena kalau kita bandingin, saya berani bilang ini dibandingkan dengan kalau GK karena dari CVT ya, untuk dibandingkan dengan Jazz generasi sebelumnya pun, transmisi mobil ini masih jauh lebih responsif daripada GE. Kurang lebih itu visibilitas bagus, dashboard. Yang saya benci sebenarnya dashboardnya sih. Cuman quality ride-nya so-so lah. 1-10 ya 6,5 karena ini mobil biasa ya kan. Jok, menurut saya joknya nggak se-hugging Yaris generasi sebelumnya. Cuman menurut saya ini masih bikin sakit punggung kalau kita nyetir jarak jauh. Ini lumayan sih sebenarnya. Teksturnya nggak terlalu ganggu juga di baju. Dan jujur saya suka joknya. Itu sih. Kita ngomong kalau mungkin ada yang tanya, Mas konsumsi BBM mesin 1NZ dia nggak seefisien rivalnya di Honda. Honda punya konsumsi BBM yang memang jauh lebih irit. Kayak kita ngomong GE8 aja, dia konsumsi rata-ratanya untuk dalam kota itu udah minim 112, 113. Untuk 1NZ, sepengalaman saya, bahkan mobil ini pun rata-rata masih di 110. Tapi ya lagi-lagi, trade-overnya ya lumayan lah. Kita punya akselerasi yang baik, ya kan. Meskipun kalau dibilang apakah mobil ini nyaman banget, ya enggak. Saya bilang masih lebih nyaman GE. Ya, Jazz GE daripada ini. Untuk luar kota, rata-rata mobilnya sekitar 113 atau 14. Saya pernah waktu itu pakai Yaris Bakpo itu 115 waktu itu ya. Kita perjalanan berapa ratus kilometer itu 1:15. Jadi saya bilang untuk konsumsi BBM sebenarnya mobil ini cukup standar. Nah, apa sih yang saya bilang kenapa kok saya kayak mendewakan mobil ini? Karena satu, mesinnya. Mesin 1NZ itu sebenarnya mesin yang cukup powerful di kelasnya. Banyak orang nggak ngerti, tapi untuk mereka yang paham sama potensi mesin ini, sebenarnya mesin ini kenceng banget. Dipakai di drag, dipakai di slalom, dia punya torsi bawah yang sebenarnya lebih gigit daripada Honda. Tentu aja karena Honda pakai VTEC ya kan. VTEC kick in di RPM atas, sedangkan mesin ini punya torsi di RPM bawah. Menurut saya VVTi nggak terlalu terasa sih di mobil ini karena yes gitu-gitulah. Tapi catatan lebih untuk mobil yang sudah pakai sistem VVTi, VVT, VTEC dan sebagainya atau apapun lah itu, jangan pakai oli murah karena itu bikin konsumsi BBM Anda jauh lebih boros. Karena rata-rata untuk mobil yang pakai VVTi atau VTi itu dia pakai solenoidnya by pressure. Kalau oli Anda jelek atau oli Anda lebih kental daripada seharusnya, solenoidnya punya beban untuk mendorong durasi cam yang lebih tinggi. Jadi otomatis Anda harus mengeluarkan tenaga lebih, artinya BBM yang lebih untuk mendapatkan tenaga yang harusnya Anda dapatkan ketika Anda pakai oli atau bensin yang sesuai spek. Ya, ini mobil ini worth it banget karena perawatannya cukup gampang. Cuman memang radius putarnya jelek. Punya tenaga yang oke. Kita tahu Toyota reliable-nya kayak apa. Kalau ini untuk mobil pribadi satu orang misalkan kurang, tapi menurut saya ini lebih cocok untuk mobil kedua atau mobil ketiga kalau Anda mau beli mobil bekas. Tapi kalau untuk mobil pertama, saya rasa enggak. Tapi kalau misalnya harga jualnya 150 juta ya, dengan pasaran harga segitu, lebih milih Yaris ini atau Jazz GE? Nah, kalau pertanyaannya adalah, pertanyaan agak bagus, itu pertanyaan sulit sebenarnya. Ini atau Yaris ya, orang GE? Menurut saya sih, kalau orang yang memang udah biasa pakai mobil,
pasti larinya ke Toyota lagi, terutama untuk mobil harian dipakai loh ya. Kalau memang, karena menurut saya orang yang beli mobil Honda bekas itu satu pasti entusias dan dia ngejar niche market. Dia orang-orang yang niche market yang memang fanatik sama Honda, yang saya nggak paham fanatiknya apa sama Honda itu. Tapi ya kalau pertanyaannya adalah ini dibandingkan dengan GE misalkan, karena GE waktu itu masih ada ya zaman mobil ini, saya lebih milih ini. Mungkin saya bisa bilang itu sih, kita ngomong interior lagi, semuanya ergonomiknya sebenarnya lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Memang secara estetik nggak ada nilainya karena ini dasar semua, tapi kalau worth it, menurut saya lebih worth it yang lama daripada yang ini. Mungkin itu aja. Oh ya, satu kan, dia masih pakai transmisi model ini ya, gitu shift, dan ini menurut saya, ini saya lupa nyebutin. Untuk ergonomi tangan, menurut saya lever gearbox dia jauh lebih bawah daripada generasi sebelumnya. Jadi untuk yang tangannya kurang panjang kayak saya, mungkin ini agak mengganggu, jadi Anda harus nurunin joknya. Tapi kurang lebih itu sih, sisanya biasa, nggak. Tapi menurut saya ya ini worth it, mobil ini worth it banget. Tapi kalau dibanding untuk mobil lainnya, saya lebih suka generasi sebelumnya. Jadi itu, biar Anda semua bingung. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di review berikutnya. Dah. Mari.